Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 15 ayat 1-6. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau pada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Setiap bangsa, setiap budaya di dunia ini pasti punya adat istiadat masing-masing. Banyak tradisi yang baik yang patut dilestarikan. Ada juga tradisi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sebagai orang Kristen yang dewasa harus cerdas dalam memilah dan memilih tradisi yang benar atau yang tidak. Sejak kembalinya dari pembuangan di Babilonia, para ahli-ahli Taurat membuat banyak aturan yang mengatur kehidupan orang-orang Yahudi. Peraturan yang ditetapkan Musa ditafsirkan kembali dengan pemikiran manusia dan diberlakukan dari generasi ke generasi sampai menjadi tradisi. Namun peraturan yang diterapkan justru membuat orang Yahudi terjerumus dalam kebingungan dan kesulitan untuk melakukannya. Seperti soal membasuh tangan sebelum makan. Siapa yang melanggar akan mendapat sanksi. Orang Farisi dan ahli Taurat datang jauh-jauh dari Yerusalem ke Galilea mempertanyakan dan mempersilahkan Yesus karena mengizinkan murid-muridnya makan tanpa mencuci tangan. Yesus langsung menegur kemunafikan mereka karena mengutamakan tradisi daripada perintah Allah. Contohnya, tradisi memberi persembahan. Tradisi ini sebenarnya baik dan mulia. Memberi persembahan di rumah Tuhan sangat luar biasa. Namun yang salah ialah demi melakukan tradisi tersebut, para ahli Taurat dan ahli Farisi, mereka mengizinkan seseorang boleh mengabaikan perintah Tuhan untuk menghormati dan memelihara orang tua mereka. Betapa kejam dan selfish-nya para ahli-ahli Taurat ini. Mereka mendapatkan keuntungan dari persembahan orang-orang Yahudi, sedangkan orang Yahudi memberi persembahan membuat orang tuanya gak terpelihara. Satu gambaran. Jangan sampai kita ini generous di rumah Tuhan, tapi kepada orang tua yang susah tidak kita tolong. Jangan sampai kita ini jadi berkat di luar, tapi di keluarga kita jadi batu sandungan. Jangan sampai kita ini bersuka cita dan senang-senang, tapi orang tua kita berduka cita. Sampai kapanpun seorang anak memiliki kewajiban untuk tetap menghormati orang tuanya. Meskipun pendidikan, jabatan, keberhasilan, kemampuan, bahkan kekayaan melebihi keadaan orang tuanya. Seorang anak tetaplah harus menghormati orang tuanya. Karena memang itu adalah firman Tuhan. Di dalam perjanjian lama, Tuhan memberi perintah di hukum yang kelima. Dalam kitab Taurat, hormatilah ayah dan ibumu, karena itulah yang membuat panjang umurmu dan bahagia di bumi. Bahkan dalam perjanjian baru, dalam Efesus pasal 6 ayat 3, kalau kita mau kehidupan yang bahagia dan umur panjang di bumi, kita patut menghormati orang tua kita. Buat apa kita ini bahagia tapi umur pendek? Buat apa kita ini panjang umur tapi menderita di bumi? Ternyata kunci untuk kita diberkati di bumi. Secara finansial, secara kebahagiaan, secara panjang umur. Tidak ada cara lain. Kita harus bisa menghormati orang tua. Kata menghormati artinya taat. Karena ketaatan adalah tanda awal dari rasa hormat kita.
Ketika kita taat sama orang tua, membuktikan bahwa kita hormat sama orang tua. Ketika kita taat kepada Tuhan, membuktikan bahwa kita hormat sama Tuhan. Ketika kita tidak taat sama Tuhan, membuktikan bahwa kita tidak hormat sama Tuhan. Ketika kita tidak taat kepada orang tua, membuktikan bahwa kita tidak hormat kepada mereka. Menghormati artinya memberkati. Dalam masa-masa COVID-19 ini, waktu dan saatnya kita memberkati mereka. Seandainya Anda punya pilihan antara memberi persembahan di rumah Tuhan atau memberkati orang tua. Kalau memang bagus, kita bisa melakukan kedua-duanya. Tapi kalau kita tahu bahwa orang tua kita dalam keadaan tidak bisa makan, sesuatu yang paling urgensi untuk kita lakukan, mari berkati orang tua kita. Kenapa sih kita perlu menghormati orang tua kita? Karena usia mereka udah gak seproduktif kita. Kalau mereka tuh masih produktif, gak perlu sampai dia minta bantuan kita. Ingat, usia 30-60 tahun adalah usia produktif. Usia di mana kita mengumpulkan, usia di mana kita menabung. Kenapa? Karena usia 30-60 tahun adalah usia di mana kita jarang sakit. Di mana kita masih punya kerjaan. Sedangkan usia 60 tahun sampai 90 tahun adalah usia di mana kita mengambil. Usia pensiun. Usia di mana kita udah lagi gak sanggup lagi bekerja seperti waktu kita muda. Dan di mana di usia ini kita ini udah berhenti kerja. Banyak keluar masuk berobat. Sama seperti mobil kalau udah tua. Banyak keluar masuk bengkel daripada bekerjanya. Nah, bisa bayangkan, udah mereka susah. Mereka udah nggak lagi bekerja. Kita sebagai anak nggak bantu mereka. Sungguh-sungguh kita jadi anak yang begitu egois. Ingat apa yang kita tabur kita tua. Kalau kita nggak memperhatikan orang tua kita begitu di masa tua. Maka begitu kita tua, anak cucu dan menantu kita tidak akan menghormati kita. Tidak akan pernah memberkati dan memelihara kita. Saya perhatikan di Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab yang umurnya panjang. Yang bahagia seperti Yusuf, Daud. Mereka adalah orang-orang yang menghormati orang tuanya. Ketika Yusuf di Mesir. Dan dia ketemu dengan saudara-saudaranya. Meminta bantuan. Yang ditanya oleh Yusuf pertama kali. Bagaimana keadaan ayahmu? Masih hidupkah? Masih adakah? Masih sehatkah? Dan kemudian ketika Yusuf menunjukkan dirinya bahwa dialah adik daripada yang dibuang oleh kakak-kakaknya. Dan kemudian yang dia minta, bawa segera orang tuamu yang sudah lanjut umur. Aku akan memelihara, aku akan memberikan tempat di daerah Goshen. Supaya mereka gak usah lagi susah di masa tua mereka. Dan itulah yang membuat akhirnya Yusuf semakin diberkati. Pada masa COVID-19 ini, saya dan istri gak mempunyai income pada awal-awal. Di mana pintu gereja sudah tutup, gak bisa lagi beribadah. Yang kami lakukan sebagai anak, kami mikirkan orang-orang yang susah, hamba-hamba Tuhan. Kami mikirkan orang-orang gak bisa makan. Dengan dana yang terbatas kami salurkan juga. Tapi kami diingatkan juga kepada orang tua kami. Orang tua kami kehilangan pekerjaan juga. Orang tua istri saya, orang tua saya. Dengan di mana mereka dengan lanjut usia. Dan mereka udah gak seproduktif yang lalu. Yang kami lakukan, saya bersama istri mengambil komitmen. Yaitu yang kita lakukan. Begitu terima income, kami langsung split. 50% kami nikmati untuk keluarga kami. 20% kami tabung. Bahkan juga 30% kami salurkan untuk menolong banyak orang dan termasuk menolong orang tua kami. Dan kami komitmen untuk memberikan setiap bulan persembahan kepada orang tua saya dan kepada orang tua istri saya. Dan yang menarik, sampai hari ini kami merasakan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dan begitu dahsyat. Sehingga kami diberkati dan hidup kami bahagia, sejahtera. Dan yang menarik, sampai hari ini Tuhan pelihara kami dengan kesehatan yang begitu luar biasa. Dan yang luar biasa lagi, anak-anak kami pun menghormati kami sebagai orang tua. Dengarin kami. Dan mereka mendoakan kami setiap hari. Sesuatu yang menarik. Mari dalam masa-masa seperti ini, jangan lupa. Selain kita memberi persembahan di rumah Tuhan, kita juga memberikan persembahan yang terbaik kepada orang tua kita. Jadilah anak
yang menghormati orang tua. Karena itu membuat kita bahagia dan panjang umur. Live a better life. God bless you. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.